Shalom jemaat blessing dikasih Tuhan. Selamat pagi. Saya yakin dan percaya kita boleh ada pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diizinkan untuk beribadah bersama-sama. Kita mau katakan sama-sama, Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Sungguh luar biasa. Sungguh benar Tuhan, Kau sungguh indah tiada tara. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih Bapak. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat, akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, kagum akan. Katakan kagum hormat. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, kagum akan Kami mengagungkan nama-Mu Bapa. Kami menaikkan pujian kami. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Sungguh kami kagum, kami hormat akan Engkau, Tuhan Raja kami yang bertata dahulu sekarang selama-lamanya. Kami mengucap syukur kalau pemeliharaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa sepanjang minggu yang sudah berlalu. Kami mengucap syukur buat nafas surgawi yang baru yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan buat beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji syukur hormat hanya kami naikkan kepadamu. Dan kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu Bapa. Biarlah pimpin, urapi ibadah kami, agar ibadah kami sungguh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada satu pujian yang berkata, ada satu sobat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saat ini keadaan kita sedang sakit, keadaan kita sedang tidak enak, tapi ada satu sobat yang setia, senantiasa ada dalam diri kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah. Tapi Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita pujikan lagu ini, biar semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Sayang disayang. Yes, kita semua anak kesayangan Tuhan. Ayo yang lupa bangkit berdiri. Kita menari sama-sama. Sayang, 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 aku disayang.
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkata kepada kita lewat hamba yang sudah dipercayai. Biarlah perkataan Tuhan turun buat kita siang hari ini. Sehingga akan menyanyikan pujian ini terlebih dahulu. Suatu hal yang layak ditinggikan, Saat ini layak Indonesia sedang menangis. oleh suku-suku Indonesia sedang menangis. Indonesia sedang menanti uluran tangan-Mu Bapa. tebus dosaku. Berkatalah kepada kami Bapa. Firman Sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat untuk negeri kami ini. Sama-sama. yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allah. Nyatakan curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu Bapa. melihat kemuliaan hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Kemuliaan Indonesia, Indonesia, bagikan Indonesia, Indonesia, bagikan kemuliaan-Mu. Haleluya, syukur Tuhan, bahwasanya Engkau Tuhan atas Indonesia. Oh, terima kasih, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih ya Tuhan. Haleluya, mengalirlah Tuhan. Tiada lama yang sandai, tiada lama yang sol, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu, dan tak habis-habisnya
selalu baru di setiap pagi. Sebab itu ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita berterima kasih untuk segala janji-janjinya. Oh, haleluya. Mari angkat pengagunganmu bagi Dia. Dia adalah Maya Shando, Dia adalah Maya Se. Haleluya. Shukana adalah Maya Shando. Haleluya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari yang di rumah angkat tanganmu dua-dua, proklamirkan bahwa Tuhan itu besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu tiada. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, sungguh tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebesaran keagungan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini, pagi ini Tuhan, kami percaya itu semua karena anugerah dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mendengarkan sebagian firman-Mu. Biar kiranya firman itu boleh meneguhkan, mengingat, bahkan menguatkan, bahkan menegur kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dan biarnya Engkau berbicara dengan jelas, dengan detail kepada setiap jemaat-Mu. Jemaat-Mu boleh menangkap isi hati Tuhan, dan mereka mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, sama-sama katakan amin, haleluya. Baik, shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Bersyukur kita boleh berkumpul kembali, kita boleh beribadah kembali di pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal kali ya. Saya di Purwanto, saya melayani di GB Sentral. Terima kasih untuk undangannya dari Bapak Gembala. Koyan Fat, saya biasa manggil Koyan Fat ya, sama teman saya Bro David, sama John Van ya. Orang banyak sekali itu ya menunggu kemarin perpanjangan PPKM, betul enggak? Ya, betul ya. Tanggal 20 ya, ini kita menunggu nih apa yang disampaikan oleh presiden kita. Diperpanjang atau tidak? Banyak yang bilang tidak mau diperpanjang, tahu akhirnya diperpanjang. Banyak orang yang kecewa, desit betul, orang yang kecewa karena kenapa? Yang tidak diharapkan itu terjadi. Banyak orang menunggu itu tidak mau, banyak orang menunggu itu adalah pekerjaan yang boring, yang membosankan, betul ya? Kenapa? Karena menunggu itu semacam, menurut mereka menunggu itu kayak semacam pekerjaan satu kesia-siaan dalam kehidupannya. Hari ini saya mau membahas satu Keluaran 32 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan, Bapak Ibu, boleh dibuka di kitab masing-masing di rumah, Keluaran 32 ayat 1 sampai 9. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi
dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada dalam telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu ya duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian mereka bersukaria. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir tak rusak lakunya. Segera sudah mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud, yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar teguk. Ini satu kisah bagaimana Tuhan begitu marah karena kenapa? Karena bangsa Israel sebelum Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Tuhan supaya bangsa ini yang dulunya keluar dari Mesir, mereka yang dulu budak dosa, mereka budak dalam dewa-dewa di Mesir itu, Tuhan akan mengubahkan karakternya. Tetapi apa yang terjadi? Musa mengatakan, tunggu di sini, aku akan naik, dan setelah itu tunggu aku datang kembali. Mereka harus menunggu. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka menunggu tanpa batas waktu, tanpa mereka tidak mengetahui. Tetapi boleh kita katakan hari ini pada saat di ayat 32 ayat 1 di situ mengatakan ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu. Apa yang disampaikan bahwa mereka berpikiran bahwa Musa itu seolah-olah disengaja tidak mau turun untuk menerima apa yang diharapkan, aturan atau perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel kalau mereka mau menjadi milik Allah. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam ayat sebelumnya, dengan waktu yang hampir bersamaan ternyata di Keluaran 31 ayat 18 mengatakan ini, dan Tuhan memberikan kepada Musa. Jadi setelah Tuhan memberikan perjanjiannya pada bangsa Israel lewat hukum Taurat, ya, 10 hukum Taurat itu dalam 2 loh batu, di ayat 31 sampai 18, Keluaran 31 ayat 18 mengatakan, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Dalam hampir yang waktu bersamaan menerima loh batu dari Tuhan, tapi tempat yang berbeda, waktu yang hampir bersamaan mereka mulai menyimpang dari Allah. Kenapa mereka menyimpang dari Allah? Mereka itu boring, mereka itu bosan menunggu kapan Musa itu boleh datang dari Gunung Sinai. Menunggu adalah hal yang paling membosankan, betul ya? Tetapi saudara, dalam menunggu ini apakah ada makna di dalamnya? Sebetulnya menunggu itu ada makna di dalamnya. Tuhan itu sebetulnya seolah-olah sengaja untuk menunggu. Supaya untuk apa? Tuhan punya tujuan dalam kita menunggu. Di dalam Ulangan 9 ayat 11, tolong perhatikan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Ternyata lewat dari 40 hari. 40 hari mungkin Musa berkata 40 hari aku akan datang kembali. Tetapi sengaja di situ sesudah lewat 40 hari, setelah itu Musa baru menerima loh batu itu. Baru dia turun. Dengan hati yang bersama-sama, dengan hari yang bersama-sama itu ternyata Tuhan memberikan sesuatu perjanjian itu dengan kepada Musa, tetapi dengan waktu yang bersamaan juga bangsa Israel sudah mulai menyimpang dari jalannya Tuhan. Sangat tragis pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Tetapi pada saat pemimpin mereka naik, mereka mulai menyimpang dari iman percaya mereka kepada Allah.
Bukankah hari-hari ini kita pada saat kita menunggu kapan waktu Tuhan ya, kapan waktunya Tuhan menjawab segala doa dan permohonan aku, seringkali kita merasa boring, merasa bosan dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 11 ayat 6 mengatakan, namun setelah didengar bahwa Lazarus itu sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Yesus waktu itu pada saat Lazarus mati diminta supaya dia datang untuk menjamah atau menyembuhkan Lazarus. Ternyata Tuhan katakan dia sengaja untuk tinggal 2 hari. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam menunggu waktunya Tuhan. Seringkali kita tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, respon kita dalam menunggu itu menentukan hasil yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Betul ya? Pada saat engkau menunggu, pada saat engkau tidak sabar menunggu klienmu, maka proyekmu akan terbang. Pada saat engkau tidak sabar menunggu sesuatu yang dijanjikan itu, maka yang diharapkan itu pasti tidak akan kau dapatkan. Respon kita dalam menunggu menentukan hasil yang kita terima. Respon apa yang terjadi pada saat bangsa Israel suruh diperintahkan oleh Musa untuk menunggu dia untuk dia datang kembali dari Gunung Sinai. Apa yang terjadi saat itu? Saya akan bahas di dalam ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur waktu, turun dari gidung itu, berkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi. Saudara perhatikan di ayat 1b mengatakan, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi. Bangsa Israel mengalami sesuatu yang namanya kekecewaan pada saat pemimpinnya itu tidak datang-datang dari Gunung Sinai. Mereka seolah-olah kehilangan seorang pemimpin yang memimpin membawa mereka dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Mereka seolah-olah tidak punya pemimpin di dalamnya. Mereka mulai kecewa sebab Musa yang memimpin kami tidak tahu apa yang terjadi. Mereka pikir kita tidak punya pemimpin lagi, padahal sebelum Musa itu naik ke atas ini juga ada Harun dan Hur itu yang akan memimpin kamu. Tapi mereka tidak dianggap. Seolah-olah mereka katakan gini, loh yang memimpin keluar itu kan adalah Musa. Musa sekarang tidak ada. Maka mereka mulai kecewa. Berapa banyak kita hari-hari ini menunggu waktu Tuhan, menunggu jawaban Tuhan, kita mulai kecewa hati. Kekecewaan kita kenapa? Karena terlalu lamanya waktu yang kita nantikan dalam meminta jawaban kepada Tuhan. Kekecewaan itu akan mempengaruhi sikap kita dalam mengambil suatu keputusan. Betul? Orang yang pada saat menunggu, dia menunggu, biasanya orang yang mulai gelisah adalah pada saat janji jam 7, ya, kemudian dia lewat 15 udah mulai gerak. Lewat 1 jam udah mulai marah-marah, begitu ya. Lewat 2 jam mereka udah mulai kecewa. Bukankah begitu manusia? Pada saat mereka menunggu, mengklaim janji Tuhan, katanya engkau memberkati, katanya engkau menjawab aku, tetapi tidak pernah ada jawaban itu dan mulai kita kecewa. Katanya aku diberkati dengan bisnis yang lancar, tetapi kenapa PPKM ada lagi dan mulai kecewa? Kenapa keluarga aku semua kena COVID? Kenapa ada yang meninggal dalam keluarga aku? Katanya Tuhan mau melindungi, katanya Tuhan mau jaga aku. Mulai kecewa. Orang yang kecewa adalah orang membuktikan dia tidak punya iman dalam kehidupannya. Yang kedua adalah orang yang kecewa itu mulai berpikir yang namanya asumsi. Asumsi berpikiran, oh sesuatu hal yang belum tentu terjadi, sesuatu hal yang belum tentu kebenaran itu nyata, tetapi kita mulai mengambil satu sikap atau pendapat kita sendiri. Jangan-jangan orang ini, jangan-jangan Tuhan tidak memberkati karena. Di situ dikatakan di ayat 1a mengatakan bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung. Oh, mereka mulai berasumsi. Musa itu di sana mengundur-undur waktu itu, tidak mau segera turun. Apa yang terjadi? Ternyata mengundur-undur waktu itu, kalau bahasa aslinya itu mempermalukan, membuat malu. Aneh ya. Jadi ternyata orang yang menurut bangsa Israel, kalau orang yang tidak mendapat janjinya, itu dia membuat malu.
Mereka mulai berasumsi. Kemudian yang ketiga, apa yang respon daripada bangsa Israel dalam menunggu? Yang ketiga adalah orang bukan saja dia kecewa, bukan saja mereka berasumsi hal yang negatif, tetapi mereka juga mulai dengan tindakan tidak taat. Orang yang menunggu dengan kekecewaan, orang yang menunggu mulai dia berasumsi, dia ambil suatu tindakan tidak taat. Di dalam ayat 8a mengatakan ini, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan pada mereka. Tuhan perintahkan, sembahlah Tuhan Allahmu. Mereka mulai tidak taat karena kenapa? Kecewa karena menunggu cukup lama. Mengapa mereka kecewa? Karena mereka mulai mengharapkan sesuatu, sebetulnya karakter mereka sedang dibentuk oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena hidup mereka sebetulnya belum dipulihkan. Hidup mereka belum mereka serahkan kepada Tuhan. Sesungguhnya mereka ada keterikatan di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Nah, Tuhan inginkan di dalam saat menunggu itu supaya mereka dipulihkan lewat apa? Lewat hukum-hukum Tauratnya Tuhan yang diberikan kepada Musa. Orang yang tidak taat adalah orang yang kecewa. Orang yang tidak taat adalah orang yang seringkali berpikiran negatif. Pada saat dia tidak taat, dia ambil satu tindakan yang namanya mencari satu alternatif. Betul? Di dalam ayat 1a mengatakan gini, mari buatlah kepada kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Pada saat dia menunggu, Musa tidak turun-turun, mereka mencari pengganti Allah mereka. Loh, Allah yang sudah menolong mereka dengan tiang awan, tiang api, Allah yang sudah membuat begitu mujizat yang luar biasa dalam kehidupan mereka, diganti dengan patung. Karena kenapa? Mereka kecewa dan mulai mencari Allah yang sesuai dengan pola pikirnya. Bukankah kita seringkali pada saat kita mulai kecewa, mulai kita mulai boring kepada Tuhan, mulai kita tidak percaya lagi kepada Tuhan akan janji-janjinya, mulai kita mencari alternatif lain. Jangan-jangan Tuhan tidak menjawab doaku karena ini. Mulai mencari alternatif lain dalam kehidupannya. Orang yang menunggu dengan sikap yang tidak benar, orang yang menunggu tidak sikap yang tidak sabar, orang yang menunggu dengan sikap yang tidak baik, orang itu juga akan mendapatkan hukum. Makanya Tuhan katakan begitu sampai Tuhan katakan kepada Musa, aku akan melenyapkan bangsa ini dari muka bumi ini. Karena kenapa? Ketidaktaatannya dalam menunggu apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat kita respon kita dalam menunggu menentukan apa yang kita akan peroleh ke depan. Sebetulnya tujuan itu ada gak? Tujuan menunggu. Sebetulnya tujuan menunggu ada. Di dalam kita menunggu sebetulnya Tuhan ingin supaya karakter kita tuh dibentuk. Dalam Roma 5 ayat 45 mengatakan gini, ketekunan telah dikaruniakan kepada kita. Oh, ternyata dalam menunggu waktunya Tuhan mau supaya karakter kita terbentuk. Apa karakter kita? Sabar. Kita punya kesabaran dah. Karakter kita dalam kehidupan, dalam buah roh adalah kita sabar, kita tekun. Kita orang yang pribadi yang tahan uji, tetap percaya walaupun belum ada jawaban dari Tuhan, tetap kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita menjawab segala doa-doa kita. Maka kita memiliki karakter yang sesuai dengan karakternya Allah. Karena kenapa? Kita penuh kasih, kita panjang sabar, dan kita tahan uji dengan segala hal yang kita hadapi. Tahan uji adalah sesuatu masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita untuk tetap percayakan janji Tuhan. Karakter bangsa Israel terlihat di dalam Ulangan 9 ayat 12a, yaitu mereka berlaku busuk atau mereka jahat di mata Tuhan. Terus kemudian juga keras kepala, tegar tengkuk. Hari-hari ini apakah kita dalam menanti janji Tuhan, jangan-jangan kita menjadi pribadi memang yang masih keras kepala dalam hati kita. Hati kita masih batu. Hati kita belum dibahari oleh Tuhan. Hati kita belum dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan inginkan supaya hati kita itu dibentuk, supaya kita menjadi pribadi yang tunduk kepada Allah lewat kebenaran firman Tuhan. Tujuan dalam menunggu bukan saja membentuk karakter kita untuk kita boleh pribadi yang sesuai dengan keinginan Tuhan, tetapi dalam hal menunggu percayalah bahwa Tuhan itu memberi yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kadang-kadang apa yang kita minta itu belum tentu yang terbaik, tetapi apa yang Tuhan berikan itu pasti jauh lebih baik apa yang kita minta. Setuju ya? Kadang-kadang kita mengajari Tuhan,
Tuhan, aku maunya ini. Tetapi sebetulnya Tuhan Maha tahu. Jauh ke depan sana Tuhan bisa mempersiapkan apa yang kita minta. Kadang-kadang kita mengajari Tuhan bahwa ini yang aku minta itu yang terbaik. Tuhan katakan, no. Seorang anak tidak akan pernah tahu yang terbaik. Tetapi yang terbaik adalah bapaknya yang tahu memberikan kepada anaknya. Setuju ya? Bahwa kita punya Allah, Dia adalah Bapa yang akan memberikan yang terbaik. Salah satunya adalah Dia memberikan putranya untuk mati bagi saudara dan saya. Itu memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Diselamatkan. Kalau bicara masalah pemberkatan, mujizat, itu hanya sampingan saja. Tetapi yang terutama di dalamnya adalah bahwa Tuhan memberikan anaknya. Terbukti Dia lebih memberi yang terbaik daripada apa yang kita minta. Makanya dalam Efesus 3 ayat 20 mengatakan gini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Ternyata pada saat kita menunggu, kita tahu Dia itu mempersiapkan lebih dari apa yang kita minta. Hari ini percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan di dalam engkau menunggu jawaban doamu. Hari ini mungkin engkau sedang letih, hari ini kau sedang lelah dalam menunggu begitu lama Tuhan jawaban doa itu. Tapi dengar, Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi dirimu. Kalau engkau tetap memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Pada saat kita boleh memiliki karakter yang benar, yang lebih baik dari yang sebelumnya, Tuhan pasti memberikan yang lebih baik. Kita tahu di dalam pada saat Abraham menanti keturunan, dia menunggu 25 tahun, umur 100 tahun dia baru dapat punya anak. Apa yang terjadi? Abraham hanya mengharapkan mungkin hanya punya keturunan saja. Tetapi apa yang diperoleh dalam dia menjadi bapa bagi segala bangsa. Pada Tuhan, tetapi Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupannya. Hari-hari ini mungkin engkau tidak pernah memikirkan yang itu, tetapi Tuhan mempersiapkan yang terbaik pada saat kita tetap taat dan tunduk percaya kepada Tuhan. Maka yang lebih baik itu akan segera datang kepada kita semua. Yakub dia menunggu 14 tahun untuk mendapatkan Rahel, seorang penipu. Tetapi dalam menunggu penantiannya itu untuk mendapatkan Rahel itu, Tuhan membentuk di dalam itu menjadi karakter yang lebih baik. Dia tidak pernah berpikiran bahwa dia akan menjadi bapa satu bangsa karena namanya Yakub diubah menjadi Israel. Dia tidak pernah meminta kepada Allah untuk dia mengubah namanya menjadi Israel, satu bangsa yang begitu besar yang dihormati sampai dengan hari ini. Tetapi dia hanya meminta kepada satu Tuhan mengenai Rahel itu. Tetapi pada saat dia begitu mencintai Rahel, dia tahu yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupannya. Karakternya diubahkan dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah Daud. Dia itu menunggu 13 tahun pada saat dia diurapi menjadi raja. Tetapi menjadi raja sesungguhnya umur 30. 13 tahun dia harus menunggu. Tetapi apa yang terjadi? Seorang gembala, dia tetap taat, dia menghormati Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan dari garis keturunannya lahirlah Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak pernah meminta bahwa nanti keturunannya akan menyelamatkan. Tidak pernah. Tetapi namanya tercatat di dalam satu garis keturunan bahwa dia melahirkan Sang Juru Selamat. Yang terbaik Tuhan berikan di dalam kehidupan Daud. Apa sih yang harus kita lakukan dalam saat kita menunggu? Sikap menunggu. Kalau kita saat kita sedang menunggu, apa yang harus kita lakukan? Kita yang pertama kita harus tekun dalam kesetiaan. Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia bagi mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Di situ garis bawahi, kami menyebut mereka berbahagia. Kita tahu kisah Ayub. Seperti apa semuanya hilang, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap tekun kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Hari-hari ini engkau dalam menunggu jawaban Tuhan, apakah engkau tetap tekun dan tetap setia? Orang yang tekun dan setia dalam menanti janji Tuhan, jawaban Tuhan adalah orang yang berbahagia.
Apakah hari ini engkau menunggu jawaban Tuhan, hatimu bahagia atau tidak? Kalau engkau belum berbahagia berarti engkau sedang bersungut-sungut. Tetapi sesungguhnya Tuhan ingin sikap kita dalam menunggu untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik adalah kita menunggu dengan tekun dan setia kepada Tuhan. Dan kita menjadi pribadi yang paling berbahagia. Orang yang berbahagia bukan karena orang materi, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita sikap menunggu, bukan saja kita tekun dalam kesetiaan, tetapi yang kedua adalah tekun percayakan janji Tuhan. Dalam 2 Petrus 3:9 mengatakan, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam menunggu waktunya Tuhan, kita mau tetap percaya akan janji Tuhan. Mungkin kalau manusia berjanji, dia akan lupa, dia tidak pernah menepatinya. Dia maunya di depan, di belakang belum tentu mereka menepati. Tetapi Tuhan, kadang-kadang kita lupa apa yang kita minta, tetapi Tuhan tetap menggenapi janjinya. Sudah banyak saya boleh mengalami, saya lupa berdoa kembali, tetapi Tuhan menggenapi. Waktu Tuhanlah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya, pemegang janji Tuhan, dan kita boleh tekun di dalam kesetiaan kita. Kita percaya dalam menunggu janji Tuhan, yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari tundukkan kepala. Hari-hari ini mungkin engkau sudah bosan dalam menanti janji Tuhan. Mungkin engkau sedang saat ini mengalami sakit penyakit. Engkau ekonomimu sedang morat-marit. Engkau hari ini mungkin sedang putus asa dalam kehidupanmu, karena jawaban Tuhan tidak pernah datang tepat pada waktunya. Yang tidak tepat biasanya adalah pribadi kita. Tuhan selalu tepat menepati janjinya. Tetapi seringkali kita mengukur janji Tuhan sesuai ekspektasi kita, keinginan kita, target kita. Hari ini mari kita belajar untuk kita boleh menjadi pribadi yang mau taat dan setia memegang janji Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pagi hari ini engkau sudah mendengar firman Tuhan. Engkau mungkin sedang menangis hari ini. Engkau sedang katakan, Tuhan, aku lelah menunggu jawaban, tidak kunjung datang. Sakitku tidak pernah sembuh, bisnisku tidak pernah pulih, keluargaku tidak pernah dipulihkan. Seolah-olah masalah demi masalah itu turun dalam kehidupan aku. Hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kita. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Yang Tuhan inginkan, kita mau tetap setia, kita tetap taat, dan kita percaya lewat firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buka hatimu dan biar kiranya Roh Kudus menjamahmu. Mungkin kau hari ini sedang keras,
Mungkin kau hari ini sedang memberontak kepada Tuhan. Buka hatimu. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus menjamah, memulihkan, sehingga pada saat engkau menanti janji Tuhan, engkau berbahagia, engkau bersuka cita dalam menanti janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami. Dan biar firman itu boleh terus menjadi kekuatan di dalam menanti janji Tuhan. Bateraikanlah kebenaran firman-Mu melalui Roh Kudus, sehingga kami menjadi pribadi yang diubah karakternya sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar, yang kita dengar jadi berkat buat kita semua. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan berdoa syafaat. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami telah memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini Tuhan kami sedang menunggu, dan firman-Mu telah menguatkan kami Tuhan untuk kami tetap sabar menunggu waktu-Mu Tuhan, karena waktu-Mu lah yang terbaik buat kami, supaya kami tetap setia. Kami mempunyai karakter-karakter Kristus, dan kami lebih lagi Tuhan dibentuk oleh Engkau melalui kami menunggu ada ketekunan dalam hidup kami, supaya kami sabar menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan hari-hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kau terus pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Adi Purwanto Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, di dalam usahanya. Apapun yang diperbuat hamba-Mu Engkau buat berhasil. Engkau tolong Tuhan hamba-Mu di hari-hari ke depan Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan yang lebih dipakai Tuhan secara luar biasa Tuhan, hingga banyak orang yang dikuatkan melalui hamba-Mu level kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini Tuhan, dan kami akan dapat lakukan dalam hidup kami hari lepas hari, untuk kami sabar menunggu waktu Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu GB Blessing yang ada di Jakarta, di Ciledug ini Tuhan. Engkau terus memberkati jemaat-Mu yang sedang menunggu waktu Tuhan untuk menyembuhkan, waktu Tuhan untuk menolong mereka yang mungkin dalam keadaan tidak punya pekerjaan, waktu Tuhan yang menolong mereka semuanya Tuhan. Tolonglah mereka, jamaah yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Untuk Bapak Ronald Talpurba Engkau jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa buat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau juga memberi kekuatan kesehatan buat Mama Ibu Sinta. Engkau juga menjamahnya dengan kuasa bilur-bilur-Mu, hingga Mama Ibu Sinta tetap kuat, sehat kembali di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati seluruh jemaat kami Tuhan, Bapak Peri dan Ibu Yunita sekeluarga. Engkau juga memberi kesehatan kembali, kekuatan yang baru, jamah di dalam nama Yesus. Jadilah sehat kembali hingga dia dapat melayani-Mu Tuhan. Kami tidak tahu siapapun yang sakit Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan menolong jemaat GB Blessing ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau baik buat kami. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau melawat keadaan bangsa kami Tuhan. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami. Ada kedamaian di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, tolonglah pandemi ini boleh hilang Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Engkau tolong Tuhan, para satgas COVID Tuhan dapat menangani masalah penyakit COVID ini bisa terhilang di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, tolonglah pembagian vaksinnya dapat merata ke seluruh daerah semuanya Tuhan, hingga semua orang menjadi sehat kembali, hingga ekonomi bangsa kami dipulihkan di dalam nama Yesus.
Engkau beri hikmat para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri dan semuanya Tuhan, yang menjalankan roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik. Kau berikan keamanan untuk TNI Polri, juga menjaga keamanan yang baik di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu Tuhan, yang melayanimu di seluruh Indonesia, terlebih di kota-kota kecil, di daerah-daerah terpencil. Engkau menolong mereka, cukupkan keadaan mereka Tuhan. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, mereka tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Engkau terus menyertai kami semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Untuk kami tetap menjaga kesehatan kami, melalui protokol kesehatan kami menjaga semuanya Tuhan. Hingga kami boleh Tuhan berharap dan andalkan Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan pulang, atau sebentar kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Allah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus yang selalu memimpin engkau dari pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Allah. Haleluya. Dalam nama Yesus yang terima berkat katakan amin. Tuhan memberkati. Hati kami rindu melihat kemuliaan Dia. Kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus